دموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Ada suatu pernyataan yang pernyataan itu tidak mungkin diucapkan kalau bukan seorang Wahabi, kalau bukan bagian daripada kelompok Wahabi. Yang siapapun yang mendengar pernyataan tersebut pasti akan terkejut, merinding bulu kuduk, heran, dan tercengang-cengang dibuatnya. Lalu bagaimana jika seandainya orang yang mendengarnya tidak merasakan hal-hal yang saya sebutkan tadi? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, sah-sah saja. Hanya saja dia itu dikatakan mati rasa, atau paling tidak dia itu adalah Wahabi. Baik, langsung saja, siapa yang menyatakan itu, apa pernyataannya itu, dan dari mana dia itu berasal keilmuannya. Dia adalah seorang ustadz namanya Muhtarom Al-Wahabi, seorang petinggi Wahabi, seorang pentolan Wahabi yang sangat luar biasa fasih lidahnya di dalam hal membid'ahkan dan menyesatkan orang di luar kelompoknya yang tidak sepaham. Di suatu ketika, di saat mengisi sebuah kajian, dia memberikan pernyataan yang mengejutkan di depan jamaahnya, yaitu bahwa para syekh dan para ulama belum tentu lebih tahu, belum tentu lebih paham tentang agama daripada kita. Kita di sini maksudnya adalah dia dan kelompoknya, yakni Wahabi. Bahkan kekonyolannya bukan hanya sampai di situ saja, saudara. Dalam hal kunut, mereka merasa lebih paham, mereka merasa lebih mengerti daripada Imam Syafi'i. Hai Pak Muhtarom, sejak usia berapa kamu hafal Al-Quran? Berapa ratus ribu hadis yang kau paham dan kau hafal? Sejauh mana gramatika Arab yang kau kuasai? Berapa puluh ratus ribu ulama yang kau ambil ilmunya, sehingga engkau begitu sombong, merasa lebih berilmu, merasa lebih hebat dan lebih paham agama daripada Imam Syafi'i? Bukankah dalilmu itu hanya kullu bid'atin dhalalah? Bukankah dalilmu itu hanya al-yauma akmaltu lakum dinakum? Itu pun hanya dibuat alat untuk membid'ahkan dan menyesatkan orang-orang yang tak sepaham denganmu dan dengan kelompokmu. Bahwa tidak semua permasalahan seorang ulama, seorang syekh pasti lebih tahu dari kita. Ya. Maka kita tidak ragu mengatakan dalam masalah kunut subuh kita lebih tahu dari Imam Syafi'i. Lalu kemudian Pak Muhtarom sampaikan bahwa riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu kunut subuh sampai beliau wafat, Imam Syafi'i itu tidak paham. Imam Syafi'i itu tidak mengerti bahwa hadisnya itu dhaif. Yang tahu dan yang mengerti adalah kami Wahabi. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kemudian setelah itu dia sampaikan pada jamaahnya bahwa hadis yang membid'ahkan kunut subuh menurut dia tidak sampai pada Imam Syafi'i, tapi sampai pada golongan dia, yaitu Wahabi. Hebat ya, luar biasa kalian itu bi. Masa hadis gak sampai pada Imam Syafi'i tapi sampai pada kalian? Diriwayatkan beliau masih kunut subuh ya kan sampai beliau wafat. Berarti beliau belum tahu kalau hadis itu dhaif. Beliau belum tahu bahwa ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ai bunayya muhdats." Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalimat ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada kita. Dan akhirnya setelah mereka merasa lebih hebat, lebih tahu, lebih paham tentang agama daripada para syekh, para ulama, dan para imam madhab, wabil khusus Imam Syafi'i, maka mereka merasa bebas, merasa leluasa, merasa merdeka dalam berpendapat, berfatwa, memahami hadis, menafsirkan Al-Quran, tidak tergantung pada siapapun dari para ulama, tapi bisa menciptakan sendiri.
Maka salah satu konsekuensinya adalah rukunnya wudhu menjadi 2. Onani di siang hari pada waktu berpuasa, oke, jalan terus, tidak membatalkan puasa. Hormat pada sangsaka merah putih, hormat pada bendera merah putih, haram, syirik, musyrik. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, ketika mendengar azan subuh boleh melanjutkan makan sahurnya hingga azan selesai. Mencium tangan kiai haram, syirik. Mencium jidat buaya jalan terus, dan seterusnya, masih banyak yang lainnya. Dan kemudian mereka sebut kelompoknya itu, yaitu Wahabi, dengan sebutan firqah najiyah, kelompok yang paling benar, kelompok yang paling selamat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah manhaj al-firqatun najiyah. Bebas merdeka dari siapapun. Apa Anda tidak tahu kalau Al-Hasan itu cucunya Nabi diajari doa kunut? Apa Anda tidak tahu bahwa Ibnu Umar itu kunut? Apa Anda tidak tahu kalau Imam Asy-Syafi'i itu kunut? Sedangkan Imam Asy-Syafi'i imam besar, mulia, kitabnya banyak. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i, menyanjung Imam Asy-Syafi'i. Cuma pilihan dengan gurunya dalam kunut berbeda, tapi tidak pernah menyebut Imam Syafi'i bid'ah. Yang banyak hafal hadis yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliaulah yang bergelar Al-Hafiz. Yang hafiz itu beliau Amirul Mukminina fil hadis. Berapa beliau banyaknya hafal hadis? 900,000 hadis, 900,000 hadis. Beliau punya kitab namanya Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Ada sekitar 18 atau 15 jilid. Kitabnya namanya Fathul Bari. Beliau hafal hadis 900,000 hadis. Dan yang lebih dahsyatnya, beliau mengatakan, ana syafi'iyyu mazhaban asy'ariyun aqidata. Aku ni mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari. Bayangkan orang yang 900 hafal hadis masih butuh kepada mazhab. Masih dia mengatakan mazhab saya Syafi'i. Padahal 900,000 hadis. Mestinya beliau buat mazhab sendiri. Karena sudah banyak hafal hadis, 900,000 hadis. Tetapi beliau tidak sanggup untuk mendirikan satu mazhab. Maka beliau tetap bertaklid atau berpegang kepada mazhab Syafi'i. Adik kita hari ini orang hafal hadis 2 saja, tak pula laku mazhab tu lagi. Hafal 2 hadis, innamal a'malu binniyat, kullu bin antin dalalah je. Tak ada mazhab Syafi'i itu katanya. Syafi'i itu lemah hadisnya. Di Pekanbaru banyak ini. Tak tahu saya kalau di rumah ini dah ada pula entah macam mana. Tak ada tu, mazhab tu lemah semuanya. Mazhab yang paling bagus tu mazhab Rasulullah. Itu memang cerdik ulanya pada Imam Ibnu Hajar lagi. Imam Ibnu Hajar 900,000 hadis, tetap beliau mengatakan mazhabku Syafi'i. Silahkan baca semua kitab fikih Syafi'i. Kalau ada yang dhaif, bawa sinilah gitu ya. Bawa sini. Saya sarankan baca kitabnya Imam Nawawi yang Al-Majmu' itu. Kenapa? Karena ada seorang ulama besar ya, namanya Imam Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah itu ahli hadis ya, ahli hadis sekitar tahun 300-an atau 400-an. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, hal kanat sunnatun lam tablugh asy-Syafi'i? Apakah ada satu sunnah Nabi atau satu hadis Nabi yang tidak sampai kepada Imam Syafi'i? Ini ahli hadis Pak, ditanya itu Pak. Kata Imam Ibnu Khuzaimah apa? La, tidak ada satupun hadis Nabi yang terlewatkan dari kepalanya Imam Asy-Syafi'i. Ini pengakuan dari Imam Ibnu Khuzaimah. Dan ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, ada di kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan itu. Luar biasa. Imam Syafi'i itu makanya tadi ngajinya kemana-mana. Ngajinya kemana-mana itu dapat hadis banyak. Ya, kalau ada orang bilang Imam Syafi'i nggak pakai Sahih Bukhari, nggak pakai Sahih Muslim, itu karena dia belum pernah ngaji fikih Syafi'i. Kalau dia ngaji fikih Syafi'i sampai khatam, nanti dalam beberapa pendapat Imam Syafi'i itu kalau diteliti, ditelusuri, itu ada. Oh, ternyata Imam Syafi'i itu pakai juga Sahih Bukhari. Ada juga pakai Sahih Muslim dan seterusnya. Karena hadisnya Bukhari Muslim itu dulu sudah ada, Pak. Dulu sebelum munculnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang ditulis oleh para ahli hadis tadi sudah ada di kepala para imam madhab, cuman tidak ditulis.
Itu saja. Karena Imam Ibnu Shalah kemudian mengatakan dibandingkan dengan semua hadis kitab-kitab hadis yang merangkum kesohihan, ini yang paling killer, yang paling ketat, yang paling strict banget itu adalah Bukhari gitu, nomor 1 dalam masalah ketatnya gitu dari kesohihan. Tapi jamaah sekalian, Islam itu bukan masalah hadis sohih apa tidak. Ya kalau masalah sohih mah Quran tuh Pak, 6.000 ayat lebih, kan semuanya udah sohih. Tapi apakah kalau Quran itu sohih lantas udah selesai masalah? Enggak. Bagaimana menggunakan ayat itu dalam implementasi hukum-hukumnya? Nah itu yang jadi masalah. Makanya Imam Syafi'i enggak cuman berhenti sampai ini hadis sohih ya. Enggak gitu loh. Itu pekerjaan sederhana buat seorang Syafi'i. Di usia berapa tadi 12 tahun dia udah hafal, udah selesai urusannya. Dan kitab yang dihafal itu Al-Muwatta itu. Al-Muwatta itu kayak Sahih Bukhari juga. Dikatakan Muwatta karena disepakati. Artinya kan Muwatta itu disepakati oleh 70 ahli hadis di zaman Imam Malik. Jadi nggak usah lah kita bicara Imam Syafi'i nggak ngerti hadis gitu, ketahuan begonya gitu loh. Ketahuan begonya sama dengan orang mengatakan Haji Roma Irama itu nggak ngerti dangdut. Weh, ngawur, enak aja Roma Irama nggak ngerti dangdut. Kata dangdut itu sendiri yang menciptakan adalah Roma Irama. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang, terajana. Itu kata Apa juga, Ustaz? Sebelumnya mana ada orang menyebut kata dangdut? Enggak, OM. Apa? Orkes Melayu. Orkes Melayu. Enggak disebut dangdut. Pencipta kata dangdut itu Roma Irama. Enak aja dibilang Roma Irama nggak ngerti dangdut. Sama orang bilang Syafi'i nggak ngerti hadis. Bego banget loh, jangan pamer-pamer begonya. Apa? Dia bilang Bukhari lebih ngerti hadis daripada Syafi'i. Justru kata sahih itu datangnya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia yang menjelaskan bahwa ente kalau pakai hadis tuh nggak boleh main pakai aja. Periksa dulu sanadnya, periksa dulu riwayatnya, nyambung apa enggak, ada syadz apa enggak dan sebagainya. Syarat kesohihan itu adanya ditemukan pertama kali secara struktural itu dalam kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah yang nulis adalah Imam Asy-Syafi'i. Kita tidak ragu mengatakan dalam masalah kunut subuh kita lebih tahu dari Imam Syafi'i.